Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-84, 85, 86 dan 87 dari Suratun Nahl. 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu dari ayat 84 hingga 87, menerangkan tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, yang mana dahulu ketika di dunia mereka menyekutukan Allah seperti menyembah berhala, maka nanti balasan yang akan mereka terima di hari akhirat ketika mereka dibangkitkan kembali untuk menerima balasan dari sisi Allah, maka mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, kemudian tidak dibenarkan mereka untuk meminta maaf, dan mereka tidak akan bisa membantah. Apa sebab? Karena pada masa itu Rasul akan dibangkitkan juga sebagai saksi. Nah, apabila Rasul sudah bersaksi dan kesaksian Rasul itu adalah benar, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mampu untuk membantah sedikit pun. Maka tak ada lagi gunanya perkataan. Kalau mau berkata sesuatu juga, maka tak dibolehkan mereka berkata. Kemudian juga tidak diperbolehkan mereka untuk meminta maaf, karena hari itu hari pembalasan. Bukan seperti di dunia, yaitu apabila di dunia masih diberi waktu atau peluang untuk bertaubat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka dan tidak dikurangi sedikit pun siksaan ke atas mereka, dan tidak mereka diberi tangguh sedikit pun. Diperlihatkan neraka jahanam, langsung mereka dicampakkan ke dalamnya. Begitu keadaan yang akan dijalani oleh orang-orang musyrik nanti di hari akhirat. Maka ayat-ayat seperti ini disebut ayat-ayat peringatan, atau ayat ini menjadi ancaman. Apabila kita baca sekarang, maka ia menjadi ancaman. Jangan buat seperti orang-orang musyrik itu. Kalau kamu buat seperti orang-orang musyrik itu, begini kesudahanmu nanti. Biasanya orang tua kita pun juga begitu kan. Kalau ada sesuatu yang buruk, maka orang tua kita akan mengingatkan kita sebagai peringatan, bahkan sampai kepada mengancam. Kalau kamu buat juga, itu orang tua itu udah mengancam. Jangan kau pijak-pijak lagi rumah nih. Itu kata orang tua, mengancam. Mengapa? Sebab orang tua tidak ingin perkara buruk itu berlaku. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebagai peringatan atau ancaman, jangan sampai kita tergelincir ketika di dunia ini sehingga
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pula. Ada orang yang tergelincir dari kalangan kaum muslimin, orang-orang beriman, ada, maka mereka disebut orang-orang murtad, yaitu terkeluar dari agama. Tadinya beragama Islam, kemudian menyekutukan Allah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya nanti di hari akhirat orang-orang yang menyembah berhala itu, berhala yang disembah itu nanti diciptakan kembali oleh Allah, dibangkitkan, dan mereka melihat berhala itu. Nah, ketika mereka melihat berhala itu, mereka menyembah, ini dia yang kami sembah dulu ketika di dunia. Jadi mereka memperakui perbuatan mereka ketika di dunia itu, karena berhala yang mereka sembah itu mereka lihat kembali di hari akhirat. Kemudian berhala itu pula berkata, nah bukan mereka saja yang berkata, tetapi berhala itu Allah buat berkata pula. Maknanya Allah dengan kuasanya menjadikan berhala itu berkata-kata pula, yaitu ini yang menyembahku dulu ketika dunia ini adalah pembohong. Ini pembohong, yaitu mempercayai bahwasanya aku adalah Tuhan, bukan, aku bukan Tuhan. Nanti berhala itu akan berkata seperti itu. Jadi apabila seperti itu gambaran yang akan berlaku nanti, alangkah hinanya, alangkah tercelanya orang-orang yang menyekutukan Allah itu di hari pembalasan. Itulah buruknya keadaan yang dilalui oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Inilah pendahuluan dari 4 ayat yang kita pelajari, bermakna berkaitan dengan buruknya kesudahan orang-orang musyrik. Ini menjadi judul pengajian kita. Selanjutnya, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa, urutan dalam pengajian ini adalah pendahuluan, kemudian kita baca ayat, setelah itu kita terjemahkan ayat kata per kata, tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ketika kita menafsirkan nanti. Selepas itu barulah kita bahas ayat ini dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun wa alqaw ila Allahi yawma idzinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah berfirman, wa yauma, dan ingatlah pada suatu hari, nab'atsu, kami membangkitkan, kami Allah membangkitkan, min kulli ummatin, dari tiap-tiap umat itu, syahidan, seorang saksi. Tiap-tiap umat dari Rasul yang diutus. Saksi itu siapa? Rasul yang diutus itu. Jadi umat Nabi Muhammad, siapa Rasulnya nanti? Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa, siapa Rasulnya nanti? Saksinya nanti? Nabi Isa alaihissalam. Maka setiap Rasul itu akan bersaksi. Thumma, kemudian, la yu'zanu, tidak diperbolehkan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir itu tak diperbolehkan apa? Untuk berbicara sedikit pun. Walahum, dan tidak pula diperbolehkan bagi mereka, yusta'tabun, untuk meminta maaf kepada Allah. Tak ada gunanya minta maaf, karena hari itu adalah hari pembalasan. Dan ingatlah pada suatu hari kami membangkitkan, ingatlah pada hari kami membangkitkan bagi tiap-tiap umat itu seorang saksi, kemudian tidak diperbolehkan bagi orang-orang kafir itu berkata-kata, dan tidak pula diperbolehkan untuk meminta maaf. Ayat berikutnya,
Wa idza, dan apabila ra'a, melihat, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu melihat al-azab, azab yaitu api neraka diperlihatkan ke hadapan mereka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka itu, fala yukhaffafu, maka tidak akan diringankan, anhum, dari mereka azab tersebut, walahum, dan tidak pula mereka yunzarun, diberi tangguh. Maknanya diperlihatkan saja api neraka, terus dimasukkan ke dalamnya. Dan apabila orang-orang yang zalim itu melihat azab, maka tidak akan diringankan dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ayat berikutnya, wa idza, dan apabila ra'a, melihat, alladzina asyraku, orang-orang yang menyekutukan Allah itu, syuraka'ahum, melihat sekutu-sekutu mereka, maknanya berhala-berhala mereka, qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula, berhala-berhala ini, syuraka'una, sekutu-sekutu kami. Maknanya inilah dia yang kami sembah dulu ketika di dunia. Alladzi kunna, yang mana dahulu kami, nad'u, menyeru atau memanggil, min dunik, yang kami seru selain darimu. Dulu kami minta rezeki ke berhala, inilah kami minta rezeki dulu. Untuk mendapatkan pasangan, jodoh, ke berhala inilah kami minta dulu. Supaya gunung Merapi tak meletus, ke berhala inilah kami pergi dulu. Ini namanya menyeru selain Allah. Fa'alqau, maka fa'alqau ilaihimul qaula innakum lakadzibun, maka berhala-berhala itu Allah buat berbicara, Allah jadikan dia bisa berbicara kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang menyembahnya, pada orang-orang musyrik yang menyembahnya dahulu, dengan berkata, innakum, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang menyembah kami, kata berhala-berhala itu, lakadzibun, sungguh kamu ini para pendusta, pembohong. Yaitu sudah kita terangkan tadi, kebohongan para penyembah berhala itu mengatakan berhala itu sebagai Tuhan, padahal bukan Tuhan, bohong. Tuhan yang sebenarnya adalah wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang Maha Esa. Dan apabila orang-orang yang menyekutukan Allah itu melihat sekutu-sekutu mereka, yaitu berhala-berhala, mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka ini adalah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami panggil ketika di dunia selain darimu. Maka berhala-berhala itu menyampaikan atau menyatakan perkataan kepada mereka, sesungguhnya kamu adalah para pendusta. Ayat berikutnya, wa alqau, dan mereka menyatakan, ilallahi, kepada Allah, yauma idzin, pada hari itu, assalama, ketundukan. Jadi mereka menyatakan, kami tunduk sekarang kepadamu ya Allah. Tapi ketundukan pada masa itu buat apa? Tak ada gunanya. Dan memang mereka tak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla, maka lenyaplah atau hilanglah, anhum, dari mereka, makanu yaftarun, apa-apa yang dahulu mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan dahulu? Mereka mempercayai berhala itu bisa membantu mereka. Apakah betul berhala itu bisa membantu mereka di hari akhirat? Tuh nyatanya berhala itu sudah ada di hadapan mereka. Mereka lihatlah. Tetapi berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti ketika mereka dahulu menyatakan berhala itu bisa membantu, itu hanya perkataan yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu dari terjemahan kata per kata tadi sudah terbantu kita untuk memahami kandungan ayat, yaitu apa yang terkandung di dalam 4 ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu ayat yang berkaitan dengan peringatan atau ancaman dari sisi Allah bahwasanya kesudahan ke atas orang-orang yang musyrik itu adalah siksaan yang tidak akan diringankan dan tidak akan ditangguhkan.
dan mereka akan disiksa dalam neraka selama-lamanya. Dan itulah buruknya kesudahan orang-orang musyrik di hari akhirat, di hari pembalasan. Maka kita bermohon, berdoa kepada Allah, jangan sampailah kita tergelincir, terjatuh ke dalam jurang kemusyrikan. Kadang-kadang karena dunia, akhirnya ada yang tergelincir sehingga meminta kepada selain Allah. Itu syirik. Penyakit di badannya tak hilang-hilang umpamanya, atau ada hartanya yang berharga hilang, kemudian dia pun ingin mendapatkan kembali hartanya itu, dan ia ingin sembuh, sehat seperti semula. Maka ada orang membisikkan ke telinganya, pergilah ke teratak buluh, tuh ada orang pintar gitu. Nah, dia bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa, tak ada tertak buluh, tak ada ya, ini sebut-sebut aja ini. Pergilah ke sana tuh, maka jangan pergi. Siapa yang pergi kemudian meminta kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, bomoh, fasa'alahu an syai'in, dia tanya sesuatu kepada dukun itu, kemudian dukun itu pun jawab, oh itu mudah itu, di mana mobil bak saya sekarang Pak? Oh enggak, jauh, belum keluar dari Pekanbaru ini lagi, masih di Pandam sana dia itu. Nantilah saya beritahu nanti tempatnya. Nah, kemudian dia percayai apa yang dikatakan dukun itu. Mudah ini menyembuhkan penyakit bapak ini. Bawalah ayam hitam ke sini, saya akan sembelih nanti. Nanti dengan sembelihan ayam ini maka penyakit bapak akan hilang, akan lenyap. Nah, hati-hati, ini dukun ini. Dukun yang seperti ini tidak boleh didatangi. Siapa yang mendatangi dukun seperti ini, dia percayai apa yang dikatakan dukun, faqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah jatuh kufur terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah mentauhidkan Allah. Nah, pergi ke dukun itu menyekutukan Allah. Ada yang pernah pergi ke dukun? Maka bertaubatlah kepada Allah. Itu syirik, dan syirik itu adalah dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Baik, kita mulai pengajian tafsir. Barulah kita mulai mengaji sekarang. Tadi pendahuluan sudah, kemudian kita baca ayat supaya kita dapat pahala dari setiap huruf yang kita baca, kemudian kita terjemahkan supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Sekarang kita baru mengaji. Jadi tak susah mengaji tafsir ini ya. Karena ada orang mengatakan, saya tak maulah ikut pengajian tafsir. Kenapa Pak? Berat sekali, susah pengajian tafsir. Saya mau yang ceramah-ceramah yang ketawa-ketawa itu aja lah. Nah, itu enteng, senang. Tapi kalau ngaji tafsir ini berfikir, ya mengaji itu ya berfikir. Kalau tak berfikir tak mengaji namanya. Nah, kemudian apabila kita mengaji, insya Allah tak ada yang berat. Apabila kita sungguh-sungguh mengaji, memohon kepada Allah, maka mudah kita untuk memahami ayat Al-Quran. Tak mungkin ayat Al-Quran ini tak bisa difahami, itu tak mungkin. Nah, apa sebab? Sebab ayat Al-Quran sebagai pedoman. Nah, tak mungkin Allah menurunkan pedoman yang tak bisa difahami. Apabila ayat Al-Quran itu pedoman bagi semua manusia, berarti semua manusia bisa memahami ayat Al-Quran. Jadi kalau tak faham juga, itu salah kita, karena kita tak belajar. Atau ustadz yang menyampaikannya tak faham, macam mana pula memahamkan orang lain. Nah, lain yang dibaca, lain pula yang disampaikan, maka tak akan mungkin kita dapat memahami ayat itu. Maka mudah-mudahan insya Allah bertambah ayat yang kita pelajari ini, bertambah pengetahuan kita, bertambah kefahaman kita, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mesti sabar, karena ayat Al-Quran ini jumlahnya 6.000 ayat lebih,
Dan setiap kali pengajian yang kita kaji hanyalah 3 ayat, 4 ayat. Jadi berapa lama mau habis pengajian tafsir nih ya? Nah, jangan tanya berapa lama, mau mengaji tafsir atau enggak, itu aja dulu yang penting. Umur saya udah 60-70, selesai tak nih pengajian tafsir ini? Ini pengalaman yang lalu 1 juz 1 tahun, cuma ini baru juz 14, 16 tahun lagi baru selesai. Jangan fikirkan itu. Sekarang mau ngaji atau enggak? Nah, sekarang pengajian itu udah dekat tepi rumah mengaji. Nah, tinggal berjalan aja ke Jalan Duyung ini lagi, masuk Masjid Nurul Haq ini. Sediakan pula minuman lagi. Nah, kan senang kan? Tak juga datang lagi. Itu memang apa kata yang sesuai? Keterlaluan. Terlalu. Tapi saya tak mau datanglah ke masjid sebab ada live streamingnya. Saya dari rumah aja lah. Nah, bolehlah, silakan pengajian. Nanti pergi ke kedai makan, kemudian disediakan makanan. Nah, kemudian dikatakan kepada kita, Bapak mau makan ini? Iya, lihat dari jauh aja Bapak. Sebagaimana live streaming itu kan mengaji dari jauh. Nah, maka nikmatilah hidangan itu dari jauh saja. Nah, nikmatilah makanan yang tersedia itu melalui live streaming. Karena ini hidangan ini. Pengajian majelis ilmu ini adalah hidangan. Maka kalau mau menikmati hidangan, datang ke sini. Nah, apa susahnya, kecuali kalau umpamanya memang tak bisa sampai sini, berada di kota yang lain, mungkin ada yang mengikuti ini dari negara lain, karena ada yang mengikuti live streaming kita dari Hong Kong, dari Timur Tengah. Ini halangan jelaslah tak bisa datang ke sini. Tapi rumahnya di Jalan Duyung ini, masjid ini di Jalan Duyung. Nah, yang jauh dari Panam datang ke sini, yang di Jalan Duyung ini tak keluar. Nah, maka bertanggungjawabkanlah nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya, baik, kita mulai pengajian. Ini sebagai selingan saja. Ayat yang ke-84, wa yauma nab'atsu, wa yauma. Ada perkataan wa yauma berbaris di atas yauma ini. Ini apabila kita jumpai berbaris di atas, siapa yang belajar bahasa Arab, sebenarnya tak boleh perkataan itu tiba-tiba berbaris atas itu, nggak boleh. Karena asal dari perkataan itu, isim itu, dia berbaris hadapan. Mestinya wa yaumu. Tak boleh wa yauma. Ini mengapa jadi wa yauma? Pasti ada yang membuatnya berbaris di atas. Apa yang membuatnya berbaris di atas? Oh, rupanya ada fi'il, kata kerja bentuk perintah. Yang kata kerja itu tak ada dalam ayat ini, tetapi difahami oleh orang yang belajar bahasa Arab, yaitu makna ayat ini wadhkur yauma. Maknanya wadhkur itu dan ingatlah. Maka dalam terjemahan itu ada kata ingatlah. Nah, biasanya dalam terjemahan itu kata ingatlah itu di dalam kurungan dia buat, karena memang tak ada dia dalam tulisan, tetapi dalam makna dia mesti disebut, karena kalau tidak ada tak bisa kita fahami nanti makna ayat ini. Dan ingatlah hari, oh berarti hari-hari akhirat, hari ketika dibangkitkan Rasul sebagai saksi itu mesti dijadikan sebagai peringatan. Itu sebabnya kita sebut tadi di awal, ayat ini adalah ayat peringatan. Sudah berlaku hari akhirat itu? Belum. Tetapi sudah disampaikan sekarang tentang hari akhirat itu. Sudah untuk apa? Peringatan. Itulah dia mana ayat ini. Untuk peringatan. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan, dan ingatlah pada hari kami bangkitkan dari tiap-tiap umat itu syahidan. Dalam tafsir disebutkan syahidan itu rasulan, yaitu dibangkitkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi, yang saksi tersebut adalah rasul yang diutus. Jadi kalau rasul yang diutus kepada kita yang berada di akhir zaman ini, siapa rasul yang diutus di akhir zaman ini?
Nabi Muhammad. Maka saksi kita nanti di hari akhirat adalah Nabi Muhammad. Ini disebutkan dalam ayat yang lain. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat ini menerangkan bahwasanya saksi kita nanti di hari akhirat yang akan bersaksi fulan itu, ini kata Rasulullah nih, yang bersaksi nanti adalah Rasulullah, fulan itu disebut nama kita, dia buat perbuatan itu, memang betul seperti itulah yang ku ajarkan, tapi yang itu yang dia buat, yang itu bukan yang ku ajarkan. Nah, itu kata Nabi Muhammad sebagai saksi. Jadi berhati-hatilah melakukan perbuatan, pastikan yang kita lakukan itu adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga nanti ketika Rasulullah menjadi saksi, maka yang kita buat ketika di dunia itu yang benar dan dibenarkan nanti oleh Rasulullah ketika Rasulullah menjadi saksi. Kalau Rasulullah sudah bersaksi, Allah akan terima atau tidak? Kalau kita mau membantah, tak bisa. Sama sekarang ini di pengadilan, hakim kalau yang sudah bersakti itu seorang yang sangat dipercaya, tiba-tiba ada orang yang suka berbohong bersaksi pula, hakim mau tidak terima kesaksian orang yang suka berbohong? Tidak. Nah, apabila Rasul sudah bersaksi nanti, tak ada lagi makna persaksian dari yang lainnya, termasuk dari diri kita sendiri. Tapi biasanya orang yang tertuduh tuh kalau bersaksi, orang tertuduh, tersangka, kalau bersaksi, dia menyatakan dirinya bersalah atau dia menyatakan dia benar? Maka dia akan mengatakan, saya benar, saya tak ada salah apa-apa, padahal dia salah. Nah, lalu kapan baru tahu bahwasanya yang salah itu salah, yang benar itu benar? Kalau dipanggil saksi-saksi, maka setiap saksi ini nanti memberikan kesaksian, maka hakim pun menyatakan bapak salah. Ini saksi banyak sekarang yang menyatakannya, maka tak dia bisa berbuat apa-apa. Begitu juga lah nanti di hari akhirat, di pengadilan Allah Ta'ala, yang menetapkan keputusan Allah dan yang menjadi saksi adalah Rasul. Sebenarnya Allah perlukan saksi tidak untuk membuat keputusan? Kalau hakim di dunia ini perlu saksi, karena dia tidak menyaksikan apa yang berlaku, tetapi Allah menyaksikan apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang berlaku di dunia ini, detail, terperinci, Allah mengetahuinya. Maka sebenarnya tak perlu saksi lagi. Tetapi mengapa di sini disebut dibangkitkan seorang saksi, yaitu Rasul? Keterkaitannya dengan ajaran yang kita amalkan itu, karena yang menyampaikan ajaran Allah itu kepada kita adalah Rasul. Dan ingatlah hari kami bangkitkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi, summa, kemudian la yu'zanu lil ladzina kafaru, tidak diperbolehkan bagi orang-orang kafir itu. Tak diperbolehkan apa? Tak disebut dalam ayat ini, tetapi kita mendapatkan dari ayat yang lain bahwasanya di hari akhirat orang kafir tidak diperbolehkan berkata-kata sepatah pun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tertunduk dan tidak berkata-kata sepatah kata pun. Apalagi yang mau dikatakan? Tak ada gunanya berkata, karena hari itu adalah hari mendengar keputusan dari Allah, yaitu tentang apa nasib mereka selepas itu. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya nasib mereka jelas, yaitu mereka akan digiring ke neraka jahanam. La yu'zanu lil ladzina kafaru, tidak diizinkan bagi orang-orang kafir untuk berkata. Kalaupun diizinkan berkata, kira-kira apa perkataan mereka? Kalaulah, ini kan andaian. Kalaulah orang-orang kafir itu, orang-orang yang menyekutukan Allah itu diizinkan untuk berkata di hari akhirat, maka apa perkataan mereka? Minta dipulangkan ke dunia untuk
memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dahulu. Yang kesalahan itu besar, yaitu menyekutukan Allah. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai itu, qala, dia berkata setelah matinya, rabbirji'un, ya Allah balikkanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, aku akan beramal saleh, fima taraktu, yang dahulu aku tinggalkan. Aku akan ke Masjid Nurul Haq itu, ya Allah. Sudah mati, apa gunanya? Kalau mau ke Masjid Nurul Haq juga, ini belum turun lagi ya. Sekarang, bukan setelah kematian. Jadi apabila dibenarkan juga berkata setelah kematian atau di hari akhirat, perkataan manusia itu minta dikembalikan ke dunia. Itu bagi orang yang melakukan kemaksiatan, kesalahan. Apalagi kesalahan itu adalah menyekutukan Allah. Jangankan selepas kematian, akan mati pun juga begitu. Iya, contohnya Fir'aun, tapi tak ada gunanya, terlambat. Maka untuk apa? Untuk apa kalau diberi izin berkata-kata? Maka tak dibolehkan mereka untuk berkata, tak ada gunanya. Karena hari akhirat bukan hari untuk berkata-kata meminta lagi. Hari akhirat adalah hari untuk menerima pembalasan. Walahum yusta'tabun, dan tidaklah mereka diperbolehkan untuk meminta maaf. Sebenarnya kata yusta'tabun ini tak begitu tepat meminta maaf, tetapi itulah kata yang dipilih yang lebih dekat untuk maknanya. Lalu apa sebenarnya makna yusta'tabun? Yusta'tabun itu maknanya talabul itab. Itab itu maknanya minta dicela. Kalau kita tahu kita melakukan kesalahan kepada seseorang, maka kita tahu orang itu memang kita sudah buat susah dia, sengsara dia, menderita dia, maka orang itu baru rela kalau orang itu mencela kita. Celalah saya ini, kata kita lah. Kalau itu yang membuatmu puas, celalah saya ini, memang saya bersalah kepadamu. Jadi minta dicela itu tujuannya supaya orang itu rela, orang itu senang, puas. Nah, jadi tujuan minta dicela itu adalah supaya hilang marah orang itu kepada kita. Jadi orang-orang musyrik ini yusta'tabun, minta dicela. Kalau celaan dari Allah itu bisa menghilangkan murka Allah. Ya Allah, celalah kami ya Allah, kalau memang cela itu akan menghilangkan murkamu kepada kami ya Allah. Tapi mereka tidak diperbolehkan minta itu. Nah, itulah yusta'tabun. Penjelasan yang seperti itu baru terasa oleh kita makna kata. Tetapi biasanya terjemahan tidak sepanjang itu. Maka dipilihlah mana lah ya yang sesuai ya. Meminta maaf. Maknanya supaya hilang murka Allah Ta'ala. Padahal sebenarnya adalah yusta'tabun, minta dicela. Oh, mengapa minta dicela? Penjelasannya seperti tadi. Karena biasanya apabila ada orang yang kita bersalah kepadanya, kemudian kita perbolehkan dia mencela kita, dengan mencela itu dia merasa puas, maka kita katakan, celalah saya ini, tak apa, asalkan bapak puas, setelah itu maafkan saya ya. Nah, biasanya kita begitulah. Tetapi yang seperti itu tidak diperbolehkan di hari akhirat untuk orang-orang musyrik. Tak ada gunanya, karena hari itu adalah hari pembalasan. Ini ayatnya. Jadi sebenarnya siapapun kita kalau belajar tafsir ini tak perlulah sekolah tinggi-tinggi, bisa paham kan? Paham. Ya. Saya lihat mengangguk, semua mengangguk. Berarti tak ada yang tak paham. Ya. Ada yang angguknya sampai ke lutut saya lihat tadi. Berarti memang mudah untuk difahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ayat Al-Qur'an 3 kali diulang. Perkataan sama, sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran itu untuk difahami, bukan hanya difahami, untuk dihafal. Maka
Tidak ada alasan untuk tidak memahami ayat Al-Quran. Mungkin memahami sendiri tak bisa. Disinilah perlunya kita mengaji. Mudah-mudahan dengan mendengarkan pengajian kita menjadi faham. Oh, tapi berat perjuangannya ini, saya jauh dari rumah saya. Itulah dia perjuangan. Kalau kita ini baru ke sini, dekat ini. Orang dahulu beribu kilometer pergi menuntut ilmu, meninggalkan rumah, ahli keluarga, anak, perdagangan, kekayaan, pekerjaan untuk menuntut ilmu. Kita baru di waktu luang kita saja, di malam hari, kemudian korbankanlah sedikit. Yang cepat tidur itu alamatnya lah sedikit untuk pengajian ini. Sedikit sekali pengorbanan kita pada hari ini. Ustadz itu yang datang jauh. Ya, ibu sudah tidur di rumah, saya masih dalam perjalanan. Wa idza ra'al ladzina zalamul azab, dan apabila orang-orang yang zalim itu melihat azab. Yang dimaksudkan kan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala. Mengapa di sini disebut sebagai orang-orang zalim? Maka kita fahami bahwasanya orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang yang zalim. Karena perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik itu adalah kezaliman. Tadi sudah kita sebutkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Berarti orang yang melakukan perbuatan syirik adalah orang-orang zalim. Zalim itu maknanya apa? Menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Mana buktinya orang yang menyembah berhala itu menganiaya diri sendiri? Yaitu dia dengan menyembah berhala itu bermakna dia menghantarkan dirinya untuk disiksa dalam api neraka. Itulah dia menganiaya diri sendiri. Dan apabila orang-orang yang zalim itu melihat azab yang dimaksudkan itu apa? Nah, dalam ayat ini ulama tafsir menyebutkan azab itu adalah neraka jahanam diperlihatkan ke hadapan mereka. Melihat neraka itu menyala, bergelora apinya, maka ketika itu mereka langsung terus dimasukkan ke dalam neraka itu, dan mereka tidak akan diringankan dalam menjalani siksaan di api neraka itu. Fala yukhaffafu anhum, maka tidak akan diringankan ke atas mereka siksaan itu, walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Diberi tangguh ini ada dua maknanya. Makna yang pertama, tidak diberi tangguh maknanya melihat saja api neraka itu, mereka lihat api neraka, langsung mereka dibawa untuk masuk ke dalam api neraka. Berarti tidak lagi melalui hisab. Yang kedua, tidak diberi tangguh, yaitu mereka disiksa dan siksaan itu tidak akan diberhentikan sedikit pun. Umpamanya diberhentikan 5 menit, tidak akan diberi tangguh, berterusan dalam neraka itu, dan siksaan itu seperti itu selama-lamanya. Jadi tidak akan dikurangi. Seperti itu. Seperti apa di awal dia disiksa, seperti itu terus dia disiksa. Tapi kalau sudah dibakar kulitnya itu, apakah kulitnya yang sudah hangus itu kemudian hangus, kemudian tidak ada lagi dia memiliki kulit? Tidak. Setiap kali hangus, kulit yang dimiliki itu menjadi abu, maka Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juluduhum, setiap matang kulit, nadijat itu matang. Tapi kalau matang masih belum terasa ya, gosong. Kalau gosong itu apa itu? Hangus. Setiap kali hangus kulit mereka itu, maka kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Karena kita merasakan azab itu dengan apa? Dengan kulit. Bahkan panasnya api itu, belum lagi api menyentuh kulit, dekat saja ke api, kulit ini sudah merasa panasnya. Apalagi kulit itu betul yang dibakar.
Dan biasanya kalau sudah terbakar kulit ini, kalau kulit kita sekarang ini terbakar, maka seperti apa jadinya kulit kita itu? Licin dia, ada yang berbelang-belang ya. Nah biasanya kalau sudah licin seperti itu, kulitnya sudah terbakar, sudah rusak, belang-belang seperti itu kurang kekuatan merasanya. Nah Allah tidak inginkan mereka merasa kurang dalam merasakan siksaan, diganti kulitnya itu dengan kulit yang baru kembali. Tak takut? Tak tahulah, tak macam mana lagi nyampaikan itu. Itulah dia ancaman, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum yunzarun, dan tidak ditangguhkan sedikit pun siksaan itu ke atas mereka. Tak pernah berhenti siksaan itu, dicepatkan siksaan itu. Sambungan ayat, wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, dan apabila orang-orang yang menyekutukan Allah itu melihat sekutu-sekutu mereka, apa yang mereka sembah dahulu, berhala, mereka lihat berhala itu kembali. Ada berhala yang mereka sembah di dunia ini, kepalanya botak, terduduk, perutnya buncit, dibuat kembali seperti itu. Dan mereka lihat, ini dia berhala yang saya sembah dahulu ketika di dunia, yang saya letak dalam mobil saya, inilah dia dulu nih. Yang saya letak depan rumah saya, inilah dia dulu ini. Yang saya letak di kelenteng saya, tempat ibadat saya, inilah dia dulu ini. Maka mereka akan mengatakan seperti itu. Qalu, ini dia ayatnya. Mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Mereka memperakui, haula, ini dia berhala-berhala, syurakauna, yang kami sembah dahulu selain darimu, sekutu-sekutumu, sekutu-sekutu yang kami tetapkan untukmu. Alladzina kunna nad'u, yang kami seru, yang kami panggil, min dunik, dahulu ketika di dunia selain darimu. Kalau dulu kami minta sesuatu, kami minta ke berhala ini. Inilah dia dulu ya Allah yang kami sembah. Jadi mereka memperakui berhala itu ketika di hari akhirat sebagai berhala sembahan mereka. Ya. Jadi mereka jujur ya. Iya, jujur. Tak mungkin bisa berdusta lagi. Ketika di dunia ini bisa berdusta. Lalu untuk apa mereka berkata seperti itu? Untuk apa? Tujuannya adalah, di antara ulama tafsir seperti Imam Ar-Razi menyebutkan, mereka mengatakan perkataan itu untuk menyatakan bahwasanya mereka sendiri tidak menghindarkan diri mereka dari memperakui berhala itu sebagai sembahan, sebagai sekutu Allah. Berarti mereka memperakuinya, menyatakan sendiri. Jadi mereka tak berbohong. Sebab apabila mengatakan ini bukan yang kami sembah dahulu ketika di dunia, itu lain ceritanya nanti lagi. Tapi ketika mereka sudah mengakui, apa lagi setelah itu? Terima siksaan. Kalau yang dibawa ke pengadilan itu sudah mengaku bersalah, apa lagi setelah pas itu? Tak perlu pembicaraan lagi, masukkan aja ke penjara. Nah, ini perkataan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pula berkehendak melalui ayat ini, dan ini akan diberlakukan nanti di hari akhirat, yaitu berkehendak membuat berhala yang diperakui sebagai sembahan itu berkata. Apa perkataan mereka? Fa'alqau ilaihimul qaula. Berhala itu menyatakan, innakum lakadzibun, sesungguhnya kamu wahai yang menyembah kami para pembohong, para pendusta. Apa ini maksudnya para pendusta? Kamu berbohong bahwasanya kami ini adalah Tuhan. Bukan, kami ini bukan Tuhan. Kami ini adalah sama seperti ciptaan Allah yang lainnya. Kami adalah batu yang kamu pahat, kami adalah besi yang kami sepuh, dan lain sebagainya. Kami ini adalah ciptaan Allah juga, bukan Tuhan. Kamu bohong ketika di dunia mengatakan bahwasanya kami ini adalah Tuhan. Bukan, kami ini bukan Tuhan. Bisa berhala yang bisu di dunia itu berkata-kata nanti di hari akhirat? Apa sebab bisa?
antaqana alladhi antaqa kulla syai', yaitu Allah bisa membuat apa saja untuk berbicara kalau Allah berkehendak demikian. Al-yauma, pada hari, nakhtimu ala afwahihim, kami buat mulut mereka itu terkunci. Nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan kami buat tangan mereka itu berbicara kepada kami. Jadi tangan ini bisa berbicara? Bisa? Terdengar tak? Sekarang tidak. Tapi nanti di hari akhirat, apa kata tangan? Memang saya yang mengambil uang itu ya Allah. Tangan berbicara. Mulut? Dia. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki mereka. Jadi kaki ini bisa berbicara. Jadi jangan dikatakan mulut saja yang berbicara. Enggak. Tangan juga bisa, kaki juga bisa berbicara apabila Allah berkehendak demikian. Ya Allah, aku yang melangkah ke tempat maksiat itu, kata kaki. Mulut terkunci. Bisa membantah? Diri kita sendiri yang berkata, yang bersaksi. Macam mana pula membantah? Dan buruk sekali keadaan ketika itu apabila yang berkata itu adalah berhala yang tak berbicara itu. Pembohong mereka itu ya Allah, yaitu mereka berbohong dahulu ketika di dunia dengan menyatakan kami ini adalah Tuhan, padahal sebenarnya kami adalah batu seperti batu-batu yang lainnya, lilin seperti lilin-lilin yang lainnya. Kami adalah makhluk seperti makhluk yang lainnya yang tak punya kuasa apa-apa, yang tidak layak untuk disembah. Ketika itu terdiamlah orang yang menyembah itu. Kalau di dunia ini ada menyembah berhala, orang yang tidak menggunakan akal. Macam mana menyembah berhala? Memanggil berhala, meminta kepada berhala, yang berhala itu tidak punya kuasa apa-apa. Wa alqau ilallahi yauma idzinis salam, maka mereka pun menyatakan kepada Allah ketundukan mereka. Pada hari itu mereka berserah diri kepada Allah. Artinya mereka tak bisa buat apa-apa, mereka tidak bisa membantah. Apa yang Allah tetapkan ke atas mereka, itulah yang akan mereka jalani. Apa yang Allah tetapkan? Siksaan. Dan itulah yang akan mereka jalani. Lalu berhala yang tadi dibangkitkan bersama mereka, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka hilanglah atau lenyaplah dari mereka apa-apa yang dahulu mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan? Kononnya ketika di dunia mereka berkata, kononnya berhala itu bisa membantu, menolong, melindungi mereka dari siksaan Allah nantinya di hari akhirat. Padahal tidak. Lalu apa gunanya menyembah juga yang nanti tidak akan dapat mendatangkan manfaat apa-apa? Maka jauhilah setiap apa saja yang bisa membawa kepada kemusyrikan, karena apabila sudah mendekat kepada kemusyrikan, nanti tergelincir, kemudian tanpa sengaja atau lalai dibisikkan oleh syaitan, kemudian menyembah selain Allah sehingga menyekutukan Allah. Ancaman dan peringatan Allah jelas di dalam 4 ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan dengan bertambah pengetahuan, bertambah keimanan, dan bertambah keimanan, mudah-mudahan insya Allah kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada dalam menjalani hidup ini. Hidup ini adalah sebagai ujian. Ujian yang paling berat adalah ujian keimanan, yaitu mudah-mudahan kita tetap senantiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu ujian keimanan. Dan banyak juga yang tergelincir sehingga tidak lagi mentauhidkan Allah, disebabkan karena mungkin kekurangan ilmu, atau umpamanya karena kelalaian, mengikuti kehendak hawa nafsu, digoda oleh syaitan, akhirnya menyekutukan Allah. Na'udzubillah min syalik. Dengan na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan dengan ayat-ayat ancaman seperti ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.